Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba, kami dari kelompok 6 di video kali ini akan membahas terkait permasalahan hukum otonomi daerah di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggi Ardana Riswari dengan NIM 8111421289 dari Rombel 6 pada mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Mutada SAG MAG MPA PhD. Baik, di sini juga saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Halo, Pehabe. Perkenalkan, nama saya Albertus Lumanggaol dengan nomor induk mahasiswa 8111421288. Halo, perkenalkan nama aku Rita Safitri Nurwidihantari dengan NIM 8111421291. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Divanti dengan NIM 8111421290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, PHB. Perkenalkan, nama aku Emma Aditya Maulana Raputi dengan NIM 8111421287. Oke, jadi di sini kenapa kelompok kami memilih Provinsi Aceh sebagai topik permasalahan dalam otonomi daerah dikarenakan walaupun Aceh menjadi wilayah yang mempunyai otonomi daerah khusus, tetapi sampai saat ini juga Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pada sejarahnya, sudah sejak 1959, Provinsi Aceh diberi status dan hak istimewa sebagai Provinsi Istimewa Daerah Aceh. Dengan hal ini juga Provinsi Aceh memiliki hak otonomi dalam mengelola Provinsi Aceh. Seiring berjalannya waktu, muncullah gejolak-gejolak di Provinsi Aceh yang menganggap sistem yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat merupakan sesuatu ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditanggapi serius oleh pemerintah pusat dengan pemberian otonomi khusus pada pemerintah daerah Provinsi Aceh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan menjadikan Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh yaitu dengan melalui konsep desentralisasi asimetris yang bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sebelum menjadi otonomi khusus, Aceh telah mengalami konflik yang panjang dan kompleks dengan pemerintah pusat Indonesia. Konflik tersebut dipicu oleh gerakan separatis yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Aceh. Dalam menanggapi hal tersebut, pada tahun 1976, pemerintah Indonesia memberikan Aceh status sebagai daerah operasi militer. Daerah operasi militer memberikan kekuasaan dan kelonggaran kepada aparat militer yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1990-an, konflik di Aceh semakin memanas yang dipicu mulai aktifnya gerakan Aceh Merdeka dalam melawan pemerintah pusat. Pada tahun 2005, perjanjian Helsinki ditantangani oleh pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka yang menghasilkan status otonomi khusus bagi Aceh. Dalam kerangka otonomi khusus, Aceh diberikan wewenang lebih besar seperti dalam bidang hukum, agama, dan kebudayaan. Aceh pun menerapkan syariat Islam dalam beberapa bidang, seperti halnya bidang peradilan. Otonomi khusus Aceh membawa perubahan yang signifikan. Konflik bersenjata yang ada mulai mereda dan pemerintah fokus dalam upaya rekonsiliasi dan pembangunan Aceh. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya. Saya akan membahas terkait sebetulnya apa sih permasalahan yang dialami oleh Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Saya di sini mengambil satu problem, yaitu terkait tidak terkelolanya dana otonomi khusus Aceh dengan baik. Nah, sebetulnya apa aja ya yang dapat menyebabkan hal tersebut itu terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam penggunaan dana otonomi khusus tersebut, di mana hal tersebut itu tidak ada mekanisme yang jelas dan terbuka untuk melacak penggunaan dana. Maka adanya resiko penyalahgunaan atau korupsi di daerah tersebut itu semakin tinggi. Lalu yang kedua, ada sistem pengawasan
tidak efektif atau lemah sehingga berpeluang untuk meningkatkan penyalahgunaan dana otonomi khusus itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kurangnya kapasitas pengelola. Jika pengelola yang bertanggung jawab tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka mereka mungkin tidak mampu mengelola dana dengan efisien dan juga efektif, teman-teman. Nah, untuk faktor yang keempat itu apa sih? Faktor yang keempat adalah prioritas pembangunan dana otonomi khusus Aceh yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal secara bagus untuk masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir ada kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat itu mampu berperan penting seharusnya dalam hal pengawasan dan juga pengelolaan dana itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Aceh menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia. Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah khusus menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang dialami Aceh tersebut tentu menyebabkan masyarakat Aceh tidak sejahtera. Dalam aspek administrasi kependudukan, masyarakat Aceh yang secara langsung mendapatkan dampak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu, produk-produk masyarakat masih belum diolah menjadi barang jadi sehingga kurang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan lainnya yaitu seperti banyaknya pelajar yang putus sekolah sehingga menyebabkan adanya lonjakan pengangguran dan kriminalitas di Aceh. Selain itu juga masyarakat Aceh masih minim mengetahui mengenai kesehatan. Jadi itu tadi merupakan beberapa contoh yang ditimbulkan dari permasalahan Aceh menjadi salah satu daerah termiskin di Indonesia. Terima kasih. Kali ini aku mau ngejelasin bagaimana sih solusi dari kemiskinan di Aceh ini. Yang pertama adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Pemerintah harus fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan di Aceh, dan program beasiswa dengan bantuan pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan keterampilan mereka agar memiliki peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi berbasis lokal. Pemerintah harus mendorong pengembangan ekonomi lokal di Aceh dengan memberikan dukungan dan fasilitas bagi usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM. Yang ketiga adalah peningkatan pada infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi harus menjadi fokus utama dari pemerintah. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan juga kualitas hidup masyarakat Aceh. Yang keempat ada penguatan sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal pembenihan, permodalan, teknologi, dan akses bagi para petani dan nelayan. Yang kelima, ada peningkatan kesehatan dan pelayanan sosial. Pemerintah harus memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan masyarakat dan pelayanan sosial untuk masyarakat miskin di Aceh. Yang keenam adalah peningkatan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Aceh harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan kemiskinan di Aceh dapat diatasi dan masyarakat Aceh dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!